Shalom, kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita melanjutkan tadarus Alkitab kita pada episode kali ini ya, saudara ya. Kalau nggak salah, Yeremia pasal yang ke-27 ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita doa. Bicara kepada kami Tuhan dalam tadarusan ini, jamah kami satu persatu, sehingga kami mendapatkan kebenaran daripada-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-27. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, Yeremia pasal 27. Bapak Ibu ya, kita baca ya. Disuruh untuk memikul kuk Babel. Sama-sama kita baca ayat 1. Pada permulaan pemerintahan Zedekia anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, Raja Moab, Raja Bani Amon, Raja Tirus, Raja Sidon, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Kulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikan kepada orang-orang yang benar di mataku. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Raja Zedekia, Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku. Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja Negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa kamu beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Ayat 14. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadanya. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku. Beginilah firman Tuhan. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak beberapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut dan galang,
tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda ke dalam pembuangan, berserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan, dan yang di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Haleluya. Ya, tidak ada hal yang spesifik yang saya dapatkan dari membaca ayat dalam pasal 27. Yakni bahwa apa yang kita baca di pasal 27 itu kembali menegaskan bahwa Tuhan benar-benar memposisikan diri untuk menelanjangi atau mempermalukan nabi-nabi palsu itu yang bernubuat seolah-olah memakai nama Tuhan, padahal Tuhan tidak memerintahkan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk berkata apa-apa atau bernubuat tentang sesuatu. Sekali lagi, saya bukan berarti ngomongin soal nabi palsu terus-menerus dalam tadarusan ini, tapi karena memang konteksnya kan. Kalau saya khotbah selama 5 bulan ngomongin nabi palsu mulu, mungkin ada tendensi saya sedang mau ngomong sesuatu tentang nabi palsu. Tapi ini kan saya baca tiap pasal dan setiap pasal pasti tentang bicara nabi palsu. Jadi saya memang agak tenang dalam tadarusan ini ya. Jadi saudara tidak bisa membuat atau berpikir saya sedang berpolitik ketika membuat sebuah tema atau mengajarkan sesuatu, karena saya sedang mengajarkan sebuah kitab secara kronologis dari pasal pertama sampai pasal terakhirnya. Yakni bahwa nabi palsu itu benar-benar real, saudara. Ya, saya nggak tahu saudara yang sudah ikutin saya selama kita membahas Yeremia ini paham apa tidak bahayanya nabi palsu. Ya, bahwa mereka bisa berkata demi nama Tuhan saat dalam kitab Yeremia atau konteks Yeremia mungkin mereka belum punya Alkitab dalam bentuk buku. Ya, tapi hari-hari ini kita harus bisa asumsikan atau bisa tafsirkan bahwa nabi palsu yang memakai Alkitab. Mereka memakai ayat-ayat Alkitab. Dalam konteks Yeremia di zaman Yehuda, zaman Yeremia, mereka memakai khotbah atau berkhotbah atau bernubuat memakai nama Tuhan. Dan hari-hari ini saya percaya banyak juga orang-orang memakai ayat-ayat Alkitab. Mereka sama di mata Tuhan, nabi palsu. Ini yang akhirnya saya karena terus mendalami Alkitab dan terus mendapatkan pemahaman dan penyingkapan dari Tuhan kepada saya secara pribadi. Saya jadi takut kalau sekarang ini saya menyiapkan sebuah khotbah tanpa bertanya atau tanpa menggumuli sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena berarti kalau saya hanya menafsirkan saja, ya, tanpa saya menggumuli, itu saya hanya memakai ayat-ayat Alkitab untuk membuat saya tampak seperti hamba Tuhan atau menjadikan saya punya legitimasi bahwa saya hamba Tuhan karena saya berkhotbah dari Alkitab. Waduh, ini saya dapat sesuatu dari Tuhan nih saudara nih. Ini ngeri nih. Ngeri nih. Jadi gini saudara. Di zamannya Yeremia, di zamannya Yehuda, di zaman Yeremia, itu banyak nabi-nabi yang memang nabi. Sebelumnya disebut nabi atau disebut nabi karena mereka punya track record sebagai nabi kan. Mereka bernubuat memakai nama Tuhan. Mereka ngomong kepada orang Israel, Tuhan berfirman kepada saya. Tuhan berkata kepada saya untuk mengatakan ini kepadamu, padahal Tuhan katakan tadi, aku tidak berfirman sama sekali kepada mereka. Hari-hari ini, saya bilang mereka begitu karena belum ada Alkitab. Belum ada Alkitab dalam bentuk buku. Di zamannya Yehuda sebelum dibuang ke Babel itu belum ada Alkitab dalam bentuk buku, Bapak Ibu. Ya. Jadi kitab-kitab itu ya belum seperti Alkitab sekarang. Alkitab sekarang yang PL dan PB itu kan setelah zaman Masehi. Di abad kedua baru dibentuklah orang-orang Yahudi di konsili di Yamnia membuat kitab suci dan menjadikan Kejadian sampai Keluaran itu kitab suci Ibrani. Ya, kemudian beberapa tahun kemudian orang Kristen juga menyusun kitab Perjanjian Baru dan kita akhirnya memakai kitab Ibrani, kitab orang-orang, Alkitabnya orang Ibrani, Alkitabnya orang Yahudi, orang Perjanjian Lama. Kita pakai, orang Kristen pakai
copy paste mentah-mentah dan ditambahkan dengan kitab perjanjian baru ya, yang sudah di kanon gitu ya. Nah, sebelum sebelum Masehi, sebelum zaman Tuhan Yesus tuh nggak ada kitab-kitab apa yang seperti sekarang. Pak Yesus kan tapi kan di sinagog membuka kitab Yesaya, yaitu belum dalam bentuk utuh kitab suci perjanjian lama di sinagog itu dari Kejadian sampai Maleaki ya. Mereka hanya beberapa memiliki perkamen-perkamen yang lepas begitu saja, belum tersusun, belum dianggap sebagai kanon, belum dianggap sebagai firman Tuhan. Dalam artian utuh seperti Alkitab kita sekarang. Just informasi aja supaya saudara paham konteksnya. Jadi karena belum ada Alkitab zaman itu, nabi-nabi memakai nama Tuhan. Sebab kalau nggak ada legitimasi kan? Ya nggak sih? Nah, siapa yang mau dengar kalau ada orang bilang, oh saya bermimpi begini-gini. Siapa orang gila mana yang mau dengar orang mimpi orang yang ceritanya mimpi itu mengerikan gitu ya. Jadi mereka selalu memakai nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang, aku nggak nyuruh mereka untuk bernubuat. Mereka memakai namaku semena-mena, sembarangan. Ya, dan mereka akan kuhukum dalam konteks bacaan kita Yeremia 27 begitu kan. Tapi hari ini kan nggak mungkin ada orang berkata Tuhan berfirman sama saya tanpa mereka menyebutkan ayatnya mana, Tuhan berfirman pakai ayat apa, dan lain sebagainya. Nangkep ya saudara ya? Orang yang model begini yang hanya bilang, aduh saya dapat mimpi, mimpi saya begini gini gini, itu tidak akan dipercayai sebagai hamba Tuhan. Yaitu mungkin juru mimpi atau apa namanya tukang ramal, tukang sihir dan lain sebagainya. Jadi nabi palsu hari-hari ini di zaman akhir zaman ini itu pasti memakai Alkitab. Nah, saya belajar, saya mendapatkan tiba-tiba nih hari ini nih, pas kita lagi ngobrol nih, baru sekarang ini, Tuhan taruh di hati saya, berarti kalau kemarin lu Sen, dengan kepintaran lo, dengan ilmu yang lo dapet, lo menafsirkan Alkitab, padahal aku nggak suruh untuk berkata hal itu, saya bisa seperti nabi palsu dalam konteks Yehuda di zaman Yeremia ini, yang memakai nama Tuhan, tapi Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak perintahkan. Waduh, saya benar-benar harus bertobat maksud saya. Puji Tuhan sih saya udah belakangan ini nggak gitu saudara. Tapi dulu saya sering begitu. Ya karena dengan ilmu yang saya punya, dengan jam terbang yang saya punya, bikin khotbah itu kayak gini sudah gampang banget. Bukannya sombong. Orang yang sudah sekolah teologi ya, orang yang sudah tahu ilmunya, jam terbangnya juga sudah cukup panjang. Saya kan jam terbangnya bukan setahun 2 tahun, saudara, hampir 20 tahun jadi pengkhotbah. Jadi bikin khotbah itu cuman kasih ayatnya, sembarang aja saudara sebut sama saya nanti kalau ketemu sama saya, Pak Seno bikinin khotbah dong, outline khotbah lah paling nggak ya. Dari ayat ini, saudara saya bisa. Meskipun mungkin harus di cross check lagi ya. Saya mungkin tidak bisa dalam artian memperhatikan latar belakangnya karena itu butuh waktu pendalaman, tapi saya bisa bikin khotbah 3 poin, 4 poin dari ayat itu dengan tadi pengalaman saya. Tapi rupanya yang seperti itu pun, meskipun pakai ayat Alkitab, itu bisa dianggap, aku nggak berfirman begitu kok. Dalam artian, aku nggak suruh kamu untuk khotbah pakai ayat itu kepada jemaat yang akan khotbahkan itu. Wah saudara, ya itu terserah saudara ya, memahami bahwa apa yang saya sampaikan ini sama nggak dengan nabi palsu. Tapi tiba-tiba ketika saya ngomong tadi, barusan beberapa detik yang lalu, tiba-tiba kayak kesamber gitu saudara. Ini saya sering begini nih setiap mendalami Alkitab itu. Makanya saya kadang-kadang saya bilang dalam bahasa khotbah saya ngeri loh. Tuhan tuh bisa tiba-tiba tegur, bisa bukain, bisa singkapin sesuatu yang selama ini nggak saya pikirkan. Mana pernah berpikir saya bahwa saya kalau berkhotbah atau membuat khotbah dengan ilmu teologi yang saya punya itu bisa salah gitu loh. Ya kalau Tuhan nggak suruh ya nggak benar gitu. Ya puji Tuhan terakhir-terakhir ini saya selalu menggumuli ya. Gue mau ngomong apa Tuhan? Kayak buat minggu depan ini, meskipun saya sudah di dalam otak saya sudah siapin materi sejak minggu lalu atau 2 minggu lalu mau ngomong apa gitu ya. Tapi ini belum saya tuangkan dalam bentuk tulisan atau bentuk khotbah gitu ya. Saya masih belum dapat konfirmasi yang mantep gitu ya. Sampai nanti mungkin besok, karena saya merencanakan besok untuk mulai menyusun. Biasanya kalau saya bilang besok ya Tuhan, tiba-tiba Tuhan bisa buat firm atau tidak dengan apa yang sudah ada di otak saya. Dan kalau enggak,
Tuhan akan bukain dengan cara Tuhan yang ajaib itu ya, untuk mendalami topik lainnya di Alkitab. Itu hari-hari saya sekarang ini sejak saya mengalami perubahan perspektif tentang hubungan saya dengan Tuhan. Dan saya ingin membagikan ini kepada saudara. Jadi buat khotbah, buat renungan itu jangan sembarangan. Kalau saudara dipercaya oleh gerejamu, saudara dipercaya untuk memimpin, membawakan renungan di komsel kah, di ibadah rumah tangga. Bahkan ketika saudara cuma dipercaya menyampaikan firman Tuhan, renungan 15 menit di depan 2-3 orang, jangan sembarangan. Jangan asal-asalan, jangan sambil lalu. Bahaya saudara, ngeri saudara. Ya. Ya. Apalagi saudara berkata, ya inilah firman Tuhan, memang itu di Alkitab, tapi Tuhan berfirman kepada saudara untuk memakai ayat itu untuk dikhotbahkan kepada orang tertentu atau komunitas Kristen tertentu apa tidak? Sebab kayak nabi palsu karena terbiasa Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada saya mau menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu lama-lama jadi habit gitu. Jadi kebiasaan. Dan saya juga mengalami itu sebelumnya. Saya gampang sekali dulu berkata bahwa ya ini Tuhan berkata lewat kitab ini. Padahal ya, kalau boleh jujur bisa jadi itu karena ya kepintaran saya aja. Karena kedagingan saya aja. Karena ada yang di otak saya aja. Karena perasaan saya aja. Bukan saya benar-benar gumuli bertanya kepada Tuhan, untuk apa? Topiknya apa? Ayatnya apa untuk saya khotbahkan di hari Minggu? Habis ini saya pasti bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan dan meminta pengampunan Tuhan buat dosa di masa lalu. Ketika saya awal-awal pelayanan. Mungkin ketika masih the way awal juga. Tapi seingat saya rasa 2 tahun, 3 tahun terakhir ini saya udah sampai pada level ya saya khotbah apa aja gitu. Nggak peduli sama yang didengar oleh saudara bagaimana gitu. Suka-suka apa Tuhan taruhkan di hati saya, itu yang saya sampaikan. Ya saya sudah membuktikan lah ya. Tuhan udah tahu lah. Berani saya dihakimi Tuhan soal hal ini. Ya, saya udah gak peduli sama telinga orang. 2-3 tahun ini saya khotbah apa aja lah. Kalau dulu mungkin khotbah saya keras juga, tapi ya dibangun kerangka khotbah itu dengan ilmu yang saya dapatkan gitu ya. Atau mengandalkan ilmu yang saya dapatkan. Tapi hari-hari ini mah sudah tidak seperti itu lagi. Saya gak mau lah saudara ya, berpikir bahwa saya melayani Tuhan, berpikir bahwa saya sudah dalam track yang benar, ternyata yang saya anggap benar itu salah. Paling tadi sekarang saya punya kerangka, saya sambil ngomongin sambil deg-degan gitu, sambil merinding gitu saudara ya. Bahwa saya berpikir dan saya merasa bahwa mulai hari ini saya ngomong apa aja, terutama ketika saya mengatasnamakan Tuhan, itu harus benar-benar berhati-hati. Sebab jangan-jangan meskipun saya pakai ayat Alkitab, tapi Tuhan nggak menyuruh saya untuk berkhotbah dari ayat itu. Jadi kalau saya ketika berkhotbah berkata, Tuhan berkata pada saya, ya saya salah. Dalam posisi seperti itu, saya ingat-ingat, saya merasa, ya dulu saya sering seperti itu. Ya puji Tuhan lah. Ini tadarusan ini emang keren banget nih. Saya diingatkan sesuatu, sehingga saya ke depannya nggak boleh gitu lagi. Saya yakin di depan saya akan jauh lebih baik lagi. Nah saudara gimana? Ngomongin nabi-nabi palsu tuh seperti itu. Dan hari-hari ini pasti banyak. Saudara, saya berharap sungguh mengerti. Berulang kali dalam tadarusan Yeremia ini saya ngomongin nabi palsu, jeleknya nabi palsu, jahatnya nabi palsu. Bagaimana nabi palsu di hadapan Tuhan dan akhirnya hukuman Tuhan atas nabi palsu. Saya tidak menuduh saudara nabi palsu. Cuma saya selalu menekankan nabi palsu agar saudara tidak mengulangi kebodohan Yehuda zaman itu. Yang lebih mendengarkan nabi palsu dan lebih percaya kepada nabi palsu daripada Yeremia. Maka penting saudara berada di komunitas yang tepat dan benar itu loh saudara. Ya, banyak orang tuh seperti itu. Ya.
Saya mau cerita ya saudara. Pernah suatu ketika, belum lama lah, sudah ada Dowe dan Dowe sudah ada di tempat yang baru di apartemen Tripak. Saya kedatangan beberapa orang yang saya sudah kenal cukup lama, tapi bergereja di tempat lain. Terus dia datang ke tempat kami sambil menceritakan gembala di tempat lamanya, di mana mereka berkata, saya nggak mau lagi di tempat yang lama itu karena gembala saya, ya saya tidak mau sebutkan siapa gembalanya dan bagaimana, karena itu ranah dia bercerita kepada saya secara pribadi, dalam konseling, dalam sharing pribadi. Pokoknya dia berkata bahwa gembalanya itu sinkritisme atau menyeterukan Tuhan. Ya, penampilan gaya gembalanya itu yang memang agak klenis gitu ya. Tapi entah kenapa ya, saya bersyukur sama Tuhan. Meskipun saya tuh tidak kudus-kudus amat lah gitu, dalam artian saya bukan tipe orang yang sering berpuasa atau benar-benar berpuasa dengan tujuan agar saya punya kepekaan. Enggak, saya kalau berpuasa itu tujuan saya nggak ada yang neko-neko gitu, cuma ingin berpuasa aja karena saya tahu puasa itu penting gitu ya. Buat saya pribadi, mematikan daging itu bisa saya kerjakan kalau saya punya habit berpuasa. Mungkin gara-gara itu saya punya kepekaan. Jadi orang ini tuh saya udah duga sejak awal, ceritakan semua masalahnya dengan gembala dan gereja lamanya itu karena pengen melayani, pengen keluar dari gereja itu dan cari tempat untuk naungani dan sekaligus tempat dia pelayanan berikutnya. Saya jujur aja memang berkata kepada dia, ya udah kalau memang nggak sejahtera dengan gereja lama ya, kalau mau melayani di sini silahkan ya. Cuma memang ketika dia join ke kita, saya tidak pernah memberikan mimbar saya kepada orang ini, meskipun orang ini selalu berkata bahwa di tempat lamanya dia sudah berkhotbah. Saya memang tipe pendeta gembala yang nggak sembarangan ngasih mimbar saya kepada orang, nggak. Sebab pendeta sebesar apapun kalau khotbah di The Way, orang The Way taunya saya gembalanya. Jadi saya tidak mau mempertaruhkan itu semua dengan memberikan mimbar yang Tuhan sudah percayakan kepada saya kepada sembarangan orang. Bapak Ibu boleh cek deh ya. Di ibadah Minggu Raya kita ya, itu kan ibadah Minggu Raya kan ukuran ya, apakah mimbar The Way itu benar-benar saya jaga dengan sungguh. Saya nggak pernah kasih khotbah kepada orang luar. Bahkan sejak pindah ke gereja, orang luar yang saya izinkan untuk khotbah itu hanya hitungan jari. Dan yang bukan orang The Way yang saya izinkan untuk khotbah di mimbar itu bukan aja hitungan jari, mungkin cuma 1 atau 2 gitu, saudara. Dan itu pun saya kenal mereka. Dan meskipun kenal juga cuma sekali saya kasih karena ya saya merasa bahwa saya lebih baik mempercayakan mimbar saya kepada orang yang saya kenal benar gitu. Dalam artian orang-orang saya sendiri yang saya kader. Orang jemaat The Way yang saya kader jadi pekerja, terus saya kader untuk belajar teologi, belajar dari saya. Dan ketika saya mempercayakan mimbar ya lebih baik kepada mereka-mereka ini yang memang ya murid saya lah gitu. Ya akhirnya orang ini kembali ke cerita tadi. Saya tidak kasih mimbar gitu. Tiba-tiba setelah beberapa bulan bersama dan tidak saya pernah kasih mimbar, ya saya bilang kalau mau melayani ya dari awal lah gitu ya. Ya konsisten aja ya, jadi ya apalah aser lah, singer boleh lah gitu ya. Atau pendoa syafaat oke lah gitu, tapi kalau mimbar saya jaga bener-bener. Akhirnya orang itu tidak datang lagi ke gereja, hilang lama, ketemu sekali 2 kali dengan saya di luar The Way. Tapi terakhir saya lihat dia kembali ke gereja lamanya. Bagi saya orang ini
menjilat ludahnya sendiri. Dia sudah cerita kepada saya bagaimana buruknya gembalanya, menjelek-jelekan gembalanya. Begitu rupanya, kalau saya ceritakan itu saya benar-benar, kalau saudara dengar ceritanya, itu benar-benar menelanjangi pendetanya dan gembalanya. Seolah-olah dia dalam posisi ketika cerita itu udah nggak pengen balik lagi lah. Tapi faktanya hari ini dia tetap di sana, tetap melayani di sana. Dan yang dia katakan berarti entah itu dia bohong kepada saya atau dia memang munafik gitu. Dia bilang gembalanya sinkritisme, percaya keris, percaya roh-roh jahat, klinik. Tapi dia bertahan di situ dan kembali ke situ. Apa namanya kalau bukan bodoh? Dan saya ceritakan ini kepada teman saya. Dalam artian tidak utuh ceritanya, tapi saya ceritakan pada teman saya, itu tahu gereja lamanya orang ini siapa, dan pernah saya kenalin juga dengan gembalanya, karena gembalanya itu dan saya tuh pernah di masa lalu punya kedekatan gitu, saudara. Tangkap ya. Ya, lepas dari apapun, saya memang tidak pernah mau diundang oleh gereja itu. Ya, setelah roh saya paham tentang itu sebelum mendengarkan cerita dari orang ini. Kenapa akhirnya The Way mandiri? Itu karena itu. Tapi ya tadi, saudara, ada orang dekat saya yang sudah tidak bersama dengan saya lagi. Saya dapat informasi melayani di gereja itu sekarang. Secara pribadi saya nggak ada untung dan ruginya. Cuma paling tidak orang ini sudah tahu gitu. Gereja itu seperti apa, gembalanya seperti apa. Dari cerita orang dari gereja itu yang datang ke The Way. Karena saya sudah bilang, lu tanya aja sendirilah. Ya. Sebab nggak akan keluar dari mulut saya. Dan saya yakin diceritakan karena mereka waktu sama-sama masih ada di The Way, ya cukup dekat. Pernah ngobrol. Kalau saya itu tipe orang yang kalau sudah saya tahu, siapapun dia. Saya pernah, maafkan saya, gini-gini saya pernah mau diundang oleh sebuah gereja yang cukup punya nama dalam kehidupan orang Kristen di Jakarta, kalau tidak mau dibilang Indonesia lah gitu ya. Tapi saya secara teologi ya bertolak belakang dengan pendeta, gembala, dan gereja yang punya nama besar ini. Saya jujur tidak mau ketika saya diundang untuk ke sana. Pertama, karena saya tidak sepaham dengan ajaran gerejanya. Yang kedua, kalau saya ke sana dan saya bagikan iman saya, itu akan jadi batu sandungan untuk banyak jemaatnya. Sedangkan saya meskipun tidak sepaham dengan gereja dan pendeta atau gembalanya, saya tahu saya tidak boleh menghakimi kan. Nanggap ya, saya kan berkali-kali bilang tafsir berbeda itu biasa. Ya, saya kan tetap menghormati, tapi saya tidak akan mau melayani di sana karena jelas banget teologi kami berbeda. Kalau saya di sana maka saya akan menjadi orang munafik gitu. Yang pasti kalau ada gembalanya tidak mungkin saya tidak hormati dia, ya, menghargai dia. Pasti akan ada puji-pujian, ada ekspresi saya yang memberikan hormat kepada pendeta ini supaya ya jemaatnya juga jadi menghormati gembalanya. Kan itu etika pelayanan begitu. Sedangkan saya merasa bahwa saya berbeda dengan dia dalam penafsiran yang sangat bagi saya prinsipal. Maka ketika saya diundang saya bilang minta maaf karena satu dan lain hal ya saya tidak bisa melayani gitu ya. Saya tidak ceritakan alasannya tentu.
Nah, saya berikan cara yang lebih cerdik gitu ya, seperti ular, supaya tidak menyakitkan tim sekretariat gereja itu yang mengundang saya. Saya nggak ngambil pelayanan itu. Karena tadi bertentangan dengan hati nurani. Saya tipikal begitu. Saya bukan orang yang oportunis begitu. Enggak. Saya orang yang punya prinsip. Sebab bagi saya menolak pelayanan itu nggak dosa. Justru menjadi dosa kalau saya menerima pelayanan padahal saya tidak sepakat dengan gereja itu. Munafik namanya. Saya nggak mau jadi orang munafik karena orang Farisi itu dikecam Tuhan Yesus karena hipokrit atau munafik itu. Saya lebih baik tidak menolak dan lebih baik menjaga jarak daripada saya sok-sokan deket tapi sebenarnya hati saya tidak sreg. Dan itu yang saya lakukan bukan saja kepada gereja besar ini tapi kepada banyak orang yang sudah saya bagikan kebenaran pandangan saya kalau orang itu dekat dengan saya. Terus akhirnya apa yang saya bagikan tidak didengar oleh orang itu. Ya kita tetap berteman kalau ketemu di mana, di pasar, di Natalan, provinsi atau apa kita ketemu nggak sengaja ya kita tetap tegur sapa tapi selesai sudah. Ada sebuah komunitas Kristen yang bukan gereja, para church gitu yang pernah datang ke kita, terus ya minta pelayanan gitu. Terus habis itu dia berkati makanan dan lain sebagainya. Tapi saya nggak sreg dengan itu karena ya habis dia datang ke tempat kita, saya masih ingat banget. Terus dia bagi-bagiin cenderamata kepada jemaat kita dan juga bagi makanan. Ya dia mewawancarai semua jemaat kita ya, termasuk saya untuk pelayanannya, untuk video YouTube-nya tanpa izin sebelumnya dengan saya loh. Ya. Jadi mereka datang kepada saya mengenalkan pelayanan dan boleh nggak kami diberikan waktu untuk melayani di sana? Kami nanti akan siapkan makanan untuk jemaat Bapak, kemudian juga berbagi kasih gitu ya. Terus ya saya awal-awalnya sebelum saya firm gitu ya menjaga mimbar saya itu di awal-awal The Way di tahun pertama apa tahun kedua The Way ya itu berarti 7-8 tahun yang lalu saya pernah ngundang. Terus tiba-tiba habis dia khotbah yang panjang lebar, terus habis selesai khotbah ya jemaat dibagi makanan, terus diinterview satu-satu pakai kamera dan termasuk saya. Saya menolak kan tidak beretika ya dalam artian masa diminta bagaimana pandangan Bapak soal pelayanan ini gereja kami komunitas kami gini gitu ya. Masa saya bilang enggak. Saya orang yang tahu diri lah gitu. Cuma saya langsung waduh. Kok nggak bilang-bilang bahwa habis pelayanan dia akan interview semua jemaat saya dan diposting semuanya di YouTube begitu. Saya nggak terima lagi. Berkali-kali dia minta kesempatan, saya bilang enggak. Sorry, gereja kami bukan gereja orang-orang yang lapar sama makanan sehingga terbuai hanya dikasih makanan maafkan saya 10.000, 20.000 terus kami akan terima pelayanan yang model begini. Bagi saya etika harus dijaga. Saya kalau sudah melihat ada sesuatu yang nggak baik, roh saya peka, saya nggak akan kerjain. Ya saya sedih aja ada orang-orang yang sudah tahu faktanya sedemikian, tapi akhirnya merapat kepada komunitas yang dia tahu kemarin informasi yang dia dapat itu negatif. Oportunis. Oportunis. Dan orang-orang di dalam apa yang kita baca di dalam Yeremia ini, orang-orang yang Tuhan bilang, ya hipokrit gitu ya. Jangan kamu seperti ini. Karena firman Tuhan katakan tadi bahkan raja-raja itu harus takluk sama Nebukadnezar. Karena memang Nebukadnezar hambaku kata Tuhan dalam pasal-pasal sebelumnya. Jadi ya kalau kamu takluk sama dia, ya kamu akan kupulihkan. Kamu akan bertahan hidup di negerimu sendiri. Kalau berontak, kamu akan terbuang dari negerimu dan mati. Karena emang Nebukadnezar hambaku. Soal Nebukadnezar nanti aku akan mengadakan perhitungan dengan dia. Tapi kamu sekarang ini harus tunduk sama dia. Hal-hal seperti ini tuh sesuatu yang harus firm, saudara. Ketika Tuhan berfirman, ya harus kita taati. Nah, saya ngeri dengan apa yang saya saksikan dalam pengalaman tadi.
banyak orang tuh melayani Tuhan itu ternyata ya nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen itu mencap orang ini hamba Tuhan ya cuma karena dia berkata, ini Yesus berkata. Terus mungkin ya pelayanannya agak bombastis gitu ya. Cari sensasi gitu ya. Dan orang-orang Kristen model begitu di tahun 2023 ketika saya tayangin ini, itu masih banyak. Dan itu menyedihkan saya. Saya berharap saudara yang ada 100, 200, 300 yang dengerin tadarusan Alkitab ini setiap hari, berjaga-jaga. Ya. Makanya dekat sama Tuhan dengan baca firman Tuhan, agar iman kita tuh dewasa, semakin dewasa. Sehingga ada roh kepekaan yang Tuhan taruhkan gitu. Saudara juga uji pelayanan saya loh ya. Jangan kalau kemarin kau sudah diberkati terus kau anggap saya itu bagus sampai mati saya. Belum tentu, saya harus menjaga dengan sungguh. Dan hari esok gak ada yang tahu. Jadi saya ngomong ini bukan untuk orang lain atau pendeta lain. Ini saya ngomong juga untuk saudara agar menguji saya dan pelayanan The Way senantiasa. Ada banyak kepedihan yang saya pernah lihat dan saya lihat dalam pelayanan saya yang pelan-pelan akan saya bagi kepada saudara supaya saudara mengerti. Cuma kalau orang-orang yang tidak paham sama saya ya, itu akan bilang, alah pasti iri hati, pasti ngomongin orang terus, pelayanan orang terus. So, bukan itu. Gue bukan pada level dengan umur yang sekarang itu untuk memperbesar gereja, dalam artian memperbanyak jemaat. Gue udah gak peduli sama semua itu. Saya sudah gak peduli dengan semua itu. Yang saya pedulikan dengan pelayanan saya hari ini di usia saya yang hampir setengah abad ini. Saya hanya ingin mengabarkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya dan saya akan terus menjaga hubungan intim saya dengan Tuhan. That's it, cuma itu doang. Soal makan, minum, pakai udah berkali-kali saya bilang saya percaya Tuhan akan memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Semoga saudara paham ya. Agak keluar jauh dari tadarusan pasal yang kita baca. Karena pasal yang kita baca tadi ya menurut saya hanya penegasan saja bahwa ya Yehuda memang dihukum Tuhan gitu. Dan bangsa-bangsa sekitar juga diingatkan bahwa apa yang dialami oleh Yehuda akan dialami juga oleh bangsa-bangsa sekitar. Miliki kepekaan. Kalau nggak punya kepekaan, kita akan terhisap oleh kesesatan. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kita akan akhiri tadarusan kita pada episode kali ini. Saya berharap saudara dapatkan sesuatu dari yang saya bagikan. Saudara harus paham. Saya sih berharap sungguh 100, 200, 3 orang yang selalu ikutin tadarusan saya ini ya, tidak salah paham dengan apa yang saya bagikan ya. Salah paham pun nggak masalah gitu, tapi maksudnya jangan salah jadi mengerti dibawakan ini kemana-mana.
Saya sungguh mengatakan hal-hal tadi karena saya worry dalam tensi yang positif. Worry dalam tensi yang positif itu maksudnya kekhawatiran saya itu saya bagikan kepada saudara supaya saudara itu menangkap dan akhirnya menjadikan itu sebagai alarm juga buat saudara. Sebab kerinduan saya cuma satu, kita semua bisa bersama-sama nanti dalam kerajaan surga. Maka di bumi ini saya berkali-kali bilang, jaga pergaulan. Kalau saudara di gerejamu sekarang, kau rasa kepekaanmu berkata ini bukan tempat yang baik, ya tinggalkan. Cari komunitas yang lain yang ada di kotamu. Kalau sampai nggak ketemu juga, ya sudah. Silahkan berkomunitas dengan kami kalau kau menganggap komunitas kami ini benar secara online. Daripada kau paksakan diri berkomunitas secara onsite dengan sebuah komunitas gereja di daerahmu, tapi kau juga merasa tidak terbangun imannya di sana. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik loh saudara. Tapi sebenarnya saya secara sadar berkata kepada saudara, berkali-kali saya nasihatkan, kalau kita mau cari, pasti adalah gereja yang benar di tempatmu, di daerahmu. Jadi jangan lagi pandang gereja dengan mereknya gitu maksud saudara. Maksud saya, kalau saudara sudah berasal dari gereja dengan merek tertentu, sinode tertentu, jangan langsung berpikir bahwa gereja dari sinode lain itu yang gak benar. Coba rendahkan hatimu, datang ke gereja yang ada di kotamu, sampai kau menemukan yang tepat untukmu bertumbuh, sekaligus juga sambil mencari kau bawa dalam doa, pasti ketemu saudara. Dan itulah kerinduan saya. Ya, sebab maafkan saya, ya, saya nggak perlu sebut, tapi saya kenal orang yang saya dekat, itu nggak pernah mau pindah dari gerejanya. Karena merasa bahwa, ya ini gereja gue, gitu loh. Sejak gue tinggal di daerah ini gereja gue, gitu. Ya, sampai mati mereka di situ. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, ketika saya bergaul dengan orang ini, ngobrol dengan orang ini, pemahaman imannya cetek, saudara. Artinya puluhan tahun sampai dia tua, ada di komunitas gereja yang katanya gereja gue ini, nggak membuat pemahaman imannya bertumbuh gitu. Nangkep ya? Yang dia tahu cuma cetek aja gitu. Ya, orang Kristen harus mengasihi, harus ke gereja, ya. Terus apa namanya? Ya, pengajaran-pengajaran yang dasar sekali lah yang diajarkan bagi anak TK SD. Tapi ketika mengalami pergumulan hidup yang berat gitu ya, dia kayak nggak punya pegangan iman gitu. Kan bodoh. Saya berharap saudara yang 100, 200, 300-an ini yang selalu ikuti tadarusan Alkitab ini nggak bodoh ya. Ini doa saya loh. Sebab kalau kau sudah ikuti tadarusan ini dan kau tetap bodoh, ya berarti saya yang salah dan program ini yang nggak tepat ya. Semoga saudara paham dan mengerti, memahami isi hati saya. Tolong diuji apa yang saya sampaikan. Saya nggak mau saudara salah dalam mengambil keputusan tentang gereja di mana kau hidup di dunia ini. Jangan ukur gereja sebatas tampilan rasa. Kalau tampilan rasa, kalau gerejanya sofanya empuk, saudara datang ke gereja itu dikasih makan siang, dipijetin, saudara akan ke situ. Kalau ukuranmu itu, kok bisa nanti masuk gereja setan, saudara? Saya sih nggak berharap. Makanya jangan ukur gereja dengan nilai hanya sekedar rasa. Tapi uji dengan roh. Tundukkan kepala. Hamba selesai. Biarlah semua paham dengan apa yang kusampaikan. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Ampuni salah dosa kami. Haleluya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.